Selamat datang di bagian kedua dari pembahasan cara untuk menulis surat lamaran kerja. Kamu sudah nonton video bagian pertama belum? Video yang membahas tentang mempersiapkan surat lamaran. Kalau belum, tonton dulu ya dengan klik tautan yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau sudah, silakan lanjutkan tonton video ini. Kali ini kita akan membahas tentang menulis surat lamaran. Sudah siap belum? Sudah? Kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama, tulislah paragraf pertama yang menarik. Perekrut telah membaca banyak surat lamaran, dan kemungkinan mereka akan membacanya dengan cepat untuk memutuskan apakah surat kamu akan dimasukkan ke tempat sampah atau dipertimbangkan. Tulis informasi penting terlebih dahulu. Anggap surat lamaran kamu seperti artikel berita. Buka dengan kalimat kuat dan deklaratif yang menginformasikan bahwa kamu tertarik melamar di perusahaan tersebut. Jelaskan faktor yang membuat kamu tertarik secara singkat dan spesifik. Apa yang kamu sukai dari perusahaan tersebut? Beri contoh, dan jangan takut menggunakan sedikit kalimat bernada percakapan apabila lingkungan perusahaan tersebut cukup kasual. Tunjukkan pada manajer perekrutan bahwa kamu tidak hanya familiar dengan kerja perusahaan tersebut, tapi bahwa kamu juga calon yang sesuai dengan menggunakan nada yang serupa dengan mereka. Contohnya, jika kamu melamar pekerjaan di perusahaan yang menulis artikel berita, cobalah menulis lamaran dengan kalimat yang senada dengan artikel mereka. Apakah mereka serius atau menyelipkan humor? Jika kamu melamar ke perusahaan yang lebih formal, seperti perusahaan pemasaran besar atau institusi keuangan, mungkin kamu perlu menunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan tetapi tetap sopan. Yang kedua, sebutkan dari mana kamu mengetahui tentang lowongan tersebut. Sebelum melamar, lakukan sedikit riset dan lihat apakah kamu mengenal seseorang yang bekerja di sana. Memiliki orang dalam, dan referensi selalu lebih baik, dan jangan takut menyebutkan namanya jika dia mengizinkan. Jika kamu tidak memiliki kontak di perusahaan tersebut, pastikan kamu tetap memberitahu di mana kamu menemukan lowongan itu, seperti dari situs pencari kerja, situs perusahaan, koran, dan sebagainya. Yang ketiga, jelaskan apa keuntungan yang mereka dapat jika mempekerjakan kamu. Jangan mengatakan bahwa dipekerjakan perusahaan tersebut akan menguntungkan kamu. Posisi itu terbuka karena suatu alasan. Ada masalah yang harus diselesaikan. Kamu ada untuk menyelesaikannya. Periksa daftar prestasi dan pengalaman kamu. Cari 1 atau 2 contoh yang bisa kamu bicarakan. Ini menunjukkan mengapa kamu adalah kandidat yang tepat. Contohnya, jika kamu melihat bahwa posisi tersebut membutuhkan seseorang yang dapat memimpin satu tim dan menangani berbagai proyek dalam satu waktu, periksa daftar prestasi kamu untuk melihat apakah kamu memiliki pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan itu. Jika kamu pernah memimpin tim sebelumnya, tuliskan dengan singkat bagaimana kemampuan kamu memimpin telah meningkatkan produktivitas berbagai proyek. Jika ada kesempatan menyajikan statistik dan data, lakukan. Ketika menjelaskan keuntungan mempekerjakan kamu, usahakan menggunakan statistik seperti peningkatan pendapatan perusahaan atau berkurangnya biaya dibawa ke pimpinan kamu. Yang keempat, sertakan kekuatan, kualifikasi, dan pengalaman kamu secara singkat. Dalam paragraf kedua, kamu harus mencocokkan persyaratan kerja dengan 2 atau 3 kemampuan dan pengalaman kamu. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah kandidat yang tepat. Mengaculah pada daftar riwayat hidup dan bagian keterampilan untuk penjelasan lebih mendalam mengenai kualifikasi dan keterampilan kamu. Carilah anekdot singkat yang menunjukkan bahwa kamu mampu menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi perusahaan berdasarkan persyaratan mereka. Sertakan aspek paling relevan dari karir kamu. Meskipun bagus jika kamu memulai dari prestasi paling baru, namun mungkin saja sebelumnya kamu berhasil mengerjakan sesuatu yang sangat sesuai dengan persyaratan. Jangan ragu menggali pengalaman lama. Yang kelima, sediakan gambaran diri kamu yang tidak termuat dalam daftar riwayat hidup.
Manajer perekrutan dapat membaca daftar riwayat hidup dan melihat apa yang sudah kamu lakukan di pekerjaan sebelumnya. Kamu perlu menunjukkan padanya siapa orang di balik prestasi tersebut. Ekspresikan pengaruh perusahaan tersebut pada kamu secara pribadi dalam 1 atau 2 kalimat. Jika ini adalah pekerjaan impian, kemungkinan perusahaan tersebut telah membentuk hidup kamu dalam beberapa cara tertentu. Jangan terlalu sentimental dan tuliskan dengan singkat. Namun, dengan menunjukkan sisi manusia kamu dengan satu cerita, kamu menunjukkan bahwa kamu lebih dari sekedar fakta dalam selembar kertas. Demikian bagian kedua dari seri Cara untuk Menulis Surat Lamaran Kerja bagian Menulis Surat Lamaran. Sampai jumpa di bagian ketiga.